Om Swastiastu, saya Miranti Mertisari, Corporate Communication, London School of Public Relations. Kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Lintas Budaya antara pemilik ekspatriat dan pengelola lokal di Bali Garden Beach Resort. Bali adalah destinasi wisata unggulan di Indonesia dengan keindahan alam dan budayanya. Bali penyumbang devisa negara terbesar 107 triliun rupiah. Investasi di Bali semakin meningkat, salah satunya di industri perhotelan. Dengan meningkatnya investasi, itu artinya banyak investor asing masuk ke Bali. Banyak kepemilikan hotel dimiliki oleh ekspatriat. Salah satunya adalah Bali Garden Beach Resort. Hotel tertua di Bali dengan usia 36 tahun, dibangun di tahun 1989. Bali Garden Beach Resort merupakan ruang interaksi komunikasi lintas budaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana interaksi antara pemilik ekspatriat dan pengelola lokal. Yang kedua, bagaimana komunikasi lintas budaya dimaknai oleh kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini, bagaimana memaknai simbol, gestur, dan bahasa. Juga bagaimana mengidentifikasi pola komunikasi lintas budaya yang efektif. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis untuk memperkaya kajian interaksi simbolik. Secara praktis, untuk memberikan wawasan bagaimana hubungan harmonis di hotel multikultural. Bab 2, kerangka teoritis. 10 penelitian sebelumnya dengan topik yang hampir sama tapi berbeda metodologi dan juga berbeda teori yang digunakan. Teori yang saya gunakan dari George Herbert Mead tentang interaksi simbolik. Teori ini digunakan sebagai kerangka analisis mikro untuk memahami komunikasi lintas budaya dan menyoroti bagaimana makna simbol diproduksi, dinegosiasikan, dan ditransformasi dalam interaksi antar budaya. George Herbert Mead mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu mind, self, dan society. Mind adalah bagaimana kita menafsirkan simbol, self, bagaimana seseorang itu bisa menjadi I atau bisa menjadi me. Society, bagaimana simbol membentuk sebuah interaksi. Selanjutnya adalah interaksi simbolik, bagaimana setiap individu harus memahami tentang role taking, yaitu dapat menempatkan diri di posisi orang lain. Dalam komunikasi lintas budaya, kita juga mengenal high context dan low context. Apa bedanya? High context itu komunikasi yang secara non-verbal, secara implisit. Sedangkan low context itu secara verbal dan eksplisit. Kemudian kerangka konseptual yang saya buat di sini adalah bagaimana perbedaan pandangan terhadap simbol, gestur, dan bahasa. Bab 3, metodologi penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif, interpretatif. Kemudian untuk paradigma, konstruktivis, dan metodenya menggunakan fenomenologi karena berdasarkan pengalaman dari subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan semi terstruktur, juga observasi partisipatif. Jadi peneliti datang langsung ke objek penelitian. Kemudian narasumber di sini adalah pemilik ekspatriat, kemudian partner pemilik, kemudian general manager, HR, dan ketua asosiasi SKAL, yaitu Asosiasi Perhotelan, juga ketua PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Analisis data menggunakan transkripsi, maksudnya semua data yang diperoleh diorganisir, kemudian reduksi data yaitu memilih dan memilah mana yang relevan, mana yang tidak. Kemudian penyajian data secara narasi dan tabel, triangulasi data yaitu menggabungkan antara wawancara, observasi, dan juga dokumen pendukung. Waktu dan tempat dimulai dari bulan Agustus hingga Desember 2025 di Bali Garden Beach Resort.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya fokus di Bali Garden Beach Resort dan tidak bisa digeneralisir di semua hotel. Bab 4, analisis penelitian. Deskripsi objek penelitian Bali Garden Beach Resort yang memperoleh banyak prestasi, salah satunya dari TripAdvisor Certificate of Excellence. Hasil penelitian menyatakan bahwa harus ada kolaborasi antara pemilik ekspatriat dan pengelola lokal dalam komunikasi lintas budaya. Bab 5, simpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa komunikasi lintas budaya merupakan proses adaptasi dan negosiasi. Sarannya dalam bentuk rekomendasi teoritis dan praktis. Rekomendasi teoritis memperkuat pemahaman teori komunikasi lintas budaya. Rekomendasi praktis untuk pemilik ekspatriat harus sensitif terhadap budaya lokal. Untuk pengelola lokal harus mengembangkan komunikasi lintas budaya. Dan untuk manajemen hotel harus mengadakan pelatihan lintas budaya secara rutin. Komunikasi lintas budaya bukan saja memahami bahasa tetapi juga memahami simbol. Demikian presentasi tesis saya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Miranti Martisari pamit undur diri. Sampai jumpa.